Assalamualaikum. Hari ini kita kumpul lagi dengan tim saya yang baru ya. Nah, kali ini dalam rangka bagaimana caranya saya mungkin bersama teman-teman melawan korupsi. Nah, berhubung korupsi itu banyak jenisnya, kita fokus untuk meminimalisir korupsi di jalur bansos dulu. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita harus membuat transparansi. Jadi transparansi tersebut langkah awalnya mentransparansikan data fakir miskin. Nah, proses mentransparansikan data fakir miskin itu adalah proses yang cukup rumit, tidak mudah, karena di lapangan akan ada banyak pro kontra. Betul nggak? Betul. Nah, untuk memperkuat mental kita menghadapi pro kontra tersebut, maka saya menyarankan kepada teman-teman untuk menguji diri sendiri, tapi ujiannya mengarah ke tauhid. Kebetulan kami semua muslim ya. Nah, jadi tauhid itu maksudnya sejauh mana keyakinan kita terhadap Tuhan. Nah, cara saya mengajak teman-teman untuk menguji tauhid, pertama kita akan menentukan satu permohonan, dan permohonan itu harus kita yakini akan terwujud. Nah, kalau misalkan permohonan yang kecil-kecil sudah kita uji bahwa ini akan terwujud, maka permohonan kita pun melawan korupsi itu akan terwujud. Begitu, Akang. Setuju ya? Setuju. Ya. Baik, kita mulai ya. Jadi caranya begini. Masing-masing kami itu akan menyebutkan keinginan yang tidak berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu. Jadi yang prioritas nih, yang dalam waktu terdekat, misalkan saya ingin apa. Nah, kemudian itu disebutkan, diungkapkan, disaksikan oleh yang lain. Nah, untuk mendukung apa yang kita inginkan terwujud, maka kita melakukan dua hal yang utama ya. Pertama, membantu fakir miskin dengan cara kita membuat data atau menampilkan profil mereka dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat. Kemudian bantuan itu datang setelah data itu kita buat, gitu Pak? Ya. Oke, nah kemudian setelah kita membantu fakir miskin melalui pendataan, di malam hari kita bangun melakukan lobby. Lobbynya bukan kepada pejabat, tapi kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kita tahajud tiap malam. Nah, ini yang paling sulit seperti ini. Anda semua, kami jadi saksi apa yang menjadi keinginan Kang Diki ya. Nanti kita simak video-video berikutnya kapan keinginan ini dapat terwujud. Dan kalau diperlambat, berarti ada masalah dengan perilaku kita mungkin ya. Ada dosa yang menghalangi doa kita ya. Oke ya, kita mulai. Mangga Kang Diki. Yang saya pikirkan untuk saat ini, saya menginginkan handphone. Untuk merek saya tidak bisa sebutkan. Yang penting buat saya itu, saya menginginkan handphone minimal punya RAM 2 GB. Kenapa? Karena sampai saat ini handphone saya masih RAM-nya 1 GB, dan memang handphone saya itu tidak bisa dicas, alias harus selalu pakai desktop. Yang kedua yang saya inginkan itu adalah sepatu. Nah, kalau masalah sepatu bukan untuk pendataan, cuma ini keinginan diri saya sendiri sebagai seorang ayah. Karena saya sudah mempunyai satu orang anak berusia 4 tahun, dan kebetulan anak saya itu mempunyai kelainan. Jadi saya menginginkannya itu sepatu khusus. Kalau orang medis bilangnya sepatu ortopedi untuk kaki talipus. Dan sampai saat ini anak saya sudah berusia 4 tahun, saya belum bisa membelikannya. Sekian mungkin keinginan yang saya ingin utarakan untuk sekarang. Yang pertama, untuk menunjang kegiatan saya dalam mendata agar kegiatan saya itu terpenuhi secara optimal. Saya sudah punya kamera DSLR tapi terlalu ribet, maka saya membutuhkan HP untuk rekaman setiap pendataan. Kemudian ada stabilizer atau gimbal, kemudian lightingnya ada, kemudian dari tripodnya ada
Kemudian mic wireless seperti ini supaya rekaman yang kita buat itu maksimal gitu. Audionya bagus benar. Kemudian kedepannya misalkan kalau sudah berjalan, cita-cita sih saya ingin punya drone yang bisa intinya bisa memperjelas gambar dari atas gitu. Mungkin untuk semuanya ini saya targetkan di tahun 2021 itu sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan dengan jalan saya berbagi kepada fakir miskin atau berbagi tenaga lah intinya kalau masalah harta. Insya Allah bisa saya dapatkan. Mungkin segitu. Untuk permintaan di tahun 2000 mungkin ya lambatnya di tahun 2021 saya punya HP itu, tapi HP-nya mungkin HP jadul ya, keluaran tahun 2015, sudah tidak mendukung untuk kerja di lapangan karena mungkin itu kapasitasnya sedikit. Saya pingin ganti, pingin lebih karena editing untuk pengambilan gambar memerlukan HP yang lumayan bagus lah, minimal RAM 4 GB lah. Yang kedua saya pingin pendukung yaitu stabilizer dan mic wireless mungkin seperti ini untuk menunjang kerja saya di lapangan. Dan mohon maaf ini yang saya saya perlu kendaraan motor matic lah, karena jujur saya punya kendaraan tapi itu motor Vespa hanya mungkin karena motor tua kadang-kadang nggak bisa pok torolong gitu kalau bahasa Sundanya mah. Ya sering mogok, kadang-kadang kehujanan kita sering mogok gitu, apalagi sekarang di musim hujan gitu. Segitu permohonan saya. Nah demikian, jadi kita semua jadi saksi ya. Nah tinggal sekarang sejauh mana kita menjemput apa yang kita inginkan. Jadi Allah tuh maha kaya, setuju? Setuju. Jadi untuk Allah tuh motor cemen, stabilizer cemen, drone cemen, HP apalagi. Nah tinggal sejauh mana kita memantaskan diri untuk Allah tuh memberi apa yang kita mau. Nah cara memantaskan dirinya sebetulnya kita harus mau berproses untuk menjemput. Jadi mengenai cara atau mengenai dari mana datangnya barang-barang tersebut itu kita pasrahkan kepada Allah saja. Nah tugas kita yaitu mengambil hati Allah. Jadi kalau seandainya Allah tuh punya hati, nah kita ambil hati Allah dengan cara pertama dosa di stop dulu lah, ya tahan dulu. Kemudian dijemput dengan kita mau bangun malam, tahajud. Kalau tahajud itu kayaknya garansi lah, apapun yang kita mau dapat, tinggal masalah waktu saja. Nah kemudian kita pun gimana caranya melakukan kebaikan yang bisa menjadi amal jariah, yaitu pendataan. Jadi walaupun kita sudah meninggal, data yang sudah kita buat itu akan mendatangkan sedekah kepada orang yang sudah kita data. Demikian ya. Kita simak terus video-video selanjutnya dan kita saksikan kapan barang-barang itu akan diterima oleh masing-masing. Ya, kita menjemput janji Allah. Jadi sebetulnya tanpa ditagih pun itu sudah ada, tinggal kita menjemput. Demikian video untuk hari ini, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.